hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Boy Pamungkas dari Ambalan SK2 SMK Islam 1 Durenan. Dalam podcast ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kakak Joko Arif dari DKJ Trenggalek. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sekian lama kita nggak bertemu. Wah, kabarnya gimana ya? Musim pandemi agak sulit kemana-mana, jadi mau keluar-keluar harus mikir-mikir dulu. Masa pandemi adalah masa-masa yang menyulitkan bagi kita semua ya Kak? Yes, sangat berpengaruh, sangat berdampak bagi aktivitas kita semua. Dan dampaknya juga saya jarang mampir ke Islam 1 Durenan gitu. Semua mobilitas harus kita kurangi, kita memakai masker dan menjaga jarak. Itu kan semua ya demi keselamatan keluarga kita dan bangsa. Yes, benar banget. Kita harus menjadi pejuang untuk ini semua. Jadi kita harus mampu untuk melindungi diri. Kita juga harus bisa melindungi orang lain. Dengan cara apa? Menerapkan 5M. Gitu. Sebelum mengacu pertanyaan pada podcast hari ini, awal mula kakak mengikuti pramuka itu sejak kapan? Awal mula saya mengikuti kegiatan kepramukaan itu kalau tidak salah itu di tahun 2007 saya kelas 4 SD. Kebetulan saya diikutkan sebuah kegiatan perlombaan pramuka siaga ya. Dari situ akhirnya keterusan dari siaga ke Penggalang, ikut Dewan Galang, dari Penggalang ke Penegak ikut Ambalan gitu, dan keterusan sampai sekarang. Nah, sampai tahun 2021 dari tahun 2015 saya juga berkesempatan untuk ikut di Dewan Kerja Cabang Trenggalek sampai sekarang, sampai tahun 2021. Awal mula kakak mengikuti kegiatan pramuka itu apa karena ikut teman atau emang karena diri sendiri pengen ikut? Oh, ada cerita menarik sebenarnya. Ada cerita menarik dulu.
pada awal mula saya diajak, nah itu sebenarnya basic saya bukan di pramuka, basic saya lebih ke baca puisi zaman dulu itu. Basic saya dibaca puisi, akhirnya sering diajak. Kebetulan di kuartir cabang itu ada lomba siaga seperti yang saya sudah bilang tadi. Nah, ada lomba siaga, akhirnya saya dipanggil guru saya. Nah, akhirnya diikutkan itu waktu masih kelas 4 SD. Nah, diikutkan untuk kegiatan pramuka. Nah, jadi basic saya itu sebenarnya dulu itu baca puisi, tapi kebetulan karena ada lomba, saya akhirnya diikutkan lomba. Nah, terus sampai sekarang untuk pramuka. Terus untuk suka duka kakak ketika awal mula mengikuti kegiatan pramuka itu gimana? Suka duka mengikuti kegiatan pramuka. Kalau kita bilang suka duka, lebih banyak sukanya karena kita diajarkan di pramuka agar pramuka selalu gembira kan, walaupun ada masalah, walaupun dana kegiatannya kurang, ya bodo amat, yang penting gembira aja gitu. Jadi intinya kita bisa bagaimana pramuka itu bisa lebih memiliki solusi lebih dari segala permasalahan. Jadi buat apa kita berduka? Jadi kita harus bahagia, kita ambil sukanya saja. Oh ini ya Kak, beberapa orang kan menganggap pramuka itu kayak kegiatan yang mungkin banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terus bagaimana cara kakak menanggulangi pemikiran seperti itu? Saya menanggapi gitu aja ya. Mungkin paradigma orang-orang di luar sana, kegiatan pramuka itu seringkali, kegiatan pramuka terlalu lama, kegiatan pramuka ini harus keluar terus, harus keluar rumah, harus keluar sekolah, masa kegiatan lagi dananya nggak ada. Nah ya mungkin paradigma di luar sana begitu, tapi mungkin mereka belum tahu kegiatan yang kita lakukan. Toh manfaat yang didapatkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pasti ada manfaatnya untuk diri sendiri, untuk orang lain, terutama adik-adik kita yang masih di masa-masa pendidikan sekolah menengah begitu. Dan saya rasa tidak ada hal negatif selama kita mampu melaksanakan kegiatan pramuka itu dengan baik dan benar, dan juga berada tetap dalam pengawasan anggota dewasa gitu. Dari penjelasan Kak tadi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yes. Saya mau bertanya, Saya sudah siap untuk menjawab. sekarang adalah masa pandemi, di mana masa-masa semua orang mengalami kesulitan di semua bidang. Salah satunya di bidang pramuka. Menurut pendapat kakak, bagaimana pramuka di era seperti ini? Pramuka di era pandemi sebenarnya menjadi tantangan tersendiri ya, menjadi tantangan kita untuk lebih mengembangkan inovasi dalam berkegiatan pramuka. Mungkin kita bisa mengembangkan media belajarnya ataupun kita ganti sesinya gitu. Misal media belajarnya dari media online, atau kita alihkan sesinya menjadi sesi dengan media lain. Misal kita bisa video call, kita bisa menggunakan aplikasi meeting yang lain. Nah, dari situ kita harus mampu memberikan inovasi, memberikan solusi agar kegiatan pramuka tetap berjalan. Sesuai tema kita pada hari ini, pramuka produktif dengan konten kreatif. Bagaimana kakak menerapkan tema itu dalam era masa pandemi seperti ini? Yes. Tadi apa temanya? Pramuka produktif dengan konten kreatif. Pramuka produktif dengan konten kreatif. Wih, ini slogannya cukup menarik sih sebenarnya. Nah, dari slogan itu harusnya kita bisa mampu mendorong diri kita untuk memberikan sesuatu yang baru, terutama di inovasinya. Nah, konten-konten terbaru atau inovasi-inovasi terbaru dari pramuka tentunya bisa menjadi solusi terbaik di era pandemi seperti ini. Misal, yang kita lakukan sekarang ini adalah solusi terbaik untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita pramuka penegak pandega ataupun adik-adik kita dewan galang ataupun siaga, supaya bisa ini kayaknya bagus, ini bisa ditiru, kita bisa sedikit kasih bumbu nih. Nah,
dan juga di media-media lain, dan juga apapun itu yang sifatnya bisa memberikan solusi dan juga menjadi sarana edukasi bisa menjadi solusi terbaik pada saat ini. Terus gini Kak ya, perbedaan pramuka di era pandemi dan sebelum era pandemi itu bagaimana sih Kak? Waduh, kalau bicara pramuka sebelum pandemi dan pramuka waktu pandemi ini perbedaannya sangat jauh, sangat jauh sekali bedanya. Jadi dulu sebelum negara api ini menyerang, tidak dong. Dulu sebelum pandemi ini menyerang ya, dulu berkegiatan pramuka lebih didominasi dengan berkegiatan di luar ruangan. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya pasti berkemah ataupun kegiatan-kegiatan kepramukaan yang lainnya. Nah, otomatis kita bisa tatap muka nih. Kita bisa langsung ngobrol sama pembinanya. Kita bisa langsung berkegiatan bersama teman-teman. Nah, tapi kalau sekarang otomatis ya kita harus bisa menyesuaikan. Artinya kita harus bisa memberi solusi dengan sesuai dengan keadaan yang ada. Misal seperti ini kita bisa berkegiatan daring ataupun bisa memberi sedikit tips and trik kegiatan pramuka yang bisa dilakukan sendiri di rumah, misal seperti itu. Terus kalau kesah yang Kakak alami selama masa pandemi itu gimana sih? Waduh, kalau keluh kesah sebenarnya banyak ya, karena kita pun jarang berkegiatan di luar. Kita pun harus bisa membatasi kegiatan kita apapun itu dan bersama siapapun dimanapun. Kita harus bisa membatasi kegiatan yang sebelumnya sering kali kita lakukan. Agak repot sih sebenarnya, tapi mau nggak mau ya kita harus bisa menyesuaikan diri, karena juga pandemi COVID-19 belum berakhir, korbannya juga banyak, dan kita pun harus mampu untuk melindungi diri sendiri, mampu untuk melindungi keluarga kita, dan juga mampu melindungi teman-teman kita yang ada di sekitar kita gitu. Selain mengacu pada pertanyaan tadi, saya punya pertanyaan. Di depan kita ada dua kopi. Saya mau bertanya, Kakak lebih suka kopi atau lebih suka susu? Waduh, musuhnya langsung susu ya. Saya lebih suka susu sebenarnya. Alasannya kenapa itu Kak? Susu itu bisa membuat bahagia. Percaya nggak? Percaya? Mari kita coba nanti. Susu itu bisa bikin bahagia. Selain itu, susu kan juga banyak manfaatnya. Iya, manfaatnya banyak sekali. Sekaligus bisa menyehatkan diri, sekaligus juga bisa menyehatkan mata. Selain itu, kan ada beberapa macam buah. Buah apa yang Kakak paling suka itu? Kalau di Trenggalek, saya lebih suka itu yang paling populer kalau di sini itu buah durian. Buah durian paling populer di sini. Durian merupakan ikonik kota Trenggalek yang berasal dari pesisir pantai selatan. Yes, terutama didominasi di Trenggalek bagian selatan. Ada di Watulimo, ada di Munjungan. Itu banyak sekali pohon durian di situ. Dan untuk informasi ya, di Watulimo, kecamatan Watulimo itu ada yang namanya Kampung Durian. Jadi di situ ada hutan durian terluas se-Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Nanti koreksi nanti ya kalau salah. Nah, itu adalah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek, durian. Selain menjadi ikonik kota Trenggalek, alasan apa Kakak kok suka durian, kok nggak pilih anggur, apel atau jambu? Waduh. Kalau dibilang sukanya, kenapa kok milih durian? Durian itu kan rasanya manis. Dan ada satu varian durian yang jenis durian yang dagingnya tebel, rasanya manis, itu durian apa namanya? Durian montong Pak. Oh iya, itu durian montok tuh Pak. Oh sorry, durian montong, Ya, durian montong. Nah, itu dagingnya tebel, itu rasanya manis, dan kayaknya kalau dimakan tuh langsung puas lah. Ini mengacu pertanyaan berikutnya. Waduh, banyak juga pertanyaannya ya. Kakak pilih mobil Pajero atau pilih Jupiter? Waduh, pilih mobil Pajero atau pilih motor Jupiter? Saya lebih memilih motor Jupiter.
Karena kenapa Kak itu? Karena Jupiter itu seringkali dipakai mas-mas pondok, anak pondok, jadi saya pikir motor Jupiter itu sangat syar'i gitu. Iya. Jupiter adalah mesinnya Yamaha. Oh iya. Karena Yamaha punya slogan Semakin di depan. Iya. Nah, gitu. dari sekian materi yang kita bahas tadi, nilai apa yang kakak dapatkan selama mengikuti kegiatan pramuka? Nilai value yang saya dapatkan dari selama saya berkegiatan kepramukaan itu sangat banyak sekali dari mulai bagaimana cara saya itu bisa disiplin untuk diri saya sendiri, melakukan sesuatu hal sesuai apa yang benar-benar saya inginkan dan saya butuhkan, bagaimana memanajemen diri sendiri, dan bagaimana saya itu bisa bersikap dengan orang lain, dan juga bagaimana saya bisa menghargai orang lain. Di situ diajarkan terutama di pramuka, karena menurut saya banyak hal yang saya dapatkan dari berkegiatan pramuka, terutama mengikuti organisasi kepramukaan. Nah, dari situ saya pun mendapatkan sesuatu hal yang saya tidak dapatkan di sekolah. Nah, dari situ otomatis saya bisa mengembangkan diri saya memiliki prinsip hidup yang luar biasa dari terutama ketika saya mengikuti organisasi kepramukaan gitu. Terus ini pesan dan kesan selama kakak mengikuti kegiatan pramuka itu apa? Nah, pesan dan kesan saat saya mengikuti pramuka ya. Iya. Nah, lebih didominasi itu jangan pernah patah semangat gitu. Karena apa yang kita lakukan di pramuka itu sifatnya bisa memberi edukasi untuk kita, untuk diri sendiri, bisa memberi pelajaran untuk diri sendiri, dan juga bisa memberi pelajaran untuk orang lain, dalam tanda kutip pembelajaran yang positif gitu. Jadi jangan pernah ragu dalam melakukan sesuatu, karena ketika kita ragu dalam melakukan sesuatu, otomatis apa yang kita lakukan itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Nah, untuk semuanya aja jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu, karena takutnya nanti pacarmu ditikung kancam. Oh enggak, sorry. Jangan pernah ragu melakukan sesuatu, karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan gitu. Selama kita bisa melakukan sesuatu itu secara maksimal, otomatis apa yang kita dapatkan juga maksimal gitu. Terus untuk tahun 2021 merupakan Hari Pramuka Indonesia yang ke-60. Pernah ragu sekali melakukan Apa sesuatu? motivasi kakak untuk Pramuka Indonesia? Takutnya nanti pacarmu ditunggu kancam. Oh enggak, sorry. Berat ya, karena saya sendiri pun belum bisa menjadi insan pramuka yang sempurna gitu. Saya ucapkan dulu selamat ulang tahun Gerakan Pramuka ke-60. Tagline-nya apa kemarin? Tagline Gerakan Pramuka. Pramuka berbakti tanpa henti. Nah, itu dia. Pramuka berbakti tanpa henti. Jangan pernah berhenti untuk mengabdikan diri kita pada negeri ini, karena sedikit yang bisa kita lakukan pasti akan bermanfaat untuk generasi kita ke depan. Itulah pembicaraan yang kita bahas pada hari ini dari Kakak Suka Arif. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di podcast ini. Saya mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60, Pramuka berbakti tanpa henti. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek beserta seluruh masyarakat Trenggalek mengucapkan selamat untuk Biro KSTV
cabang Trenggalek yang telah membuka studio dan juga operasional siarannya di Kabupaten Trenggalek. Selamat mengudara di Trenggalek dan sukses selalu. Semoga makin banyak nanti yang bisa menikmati program-program berkualitas dari KSTV. Sekali lagi selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada kehidupan yang begitu indah kecuali kehidupan yang membuat kita menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang beruntung, baik itu di dunia dan di akhirat. Ada banyak hal yang menerangkan tentang manusia-manusia yang akhirnya menjadi beruntung. Ini kalau kami meneliti, membaca ayat Quran, ada kurang lebih 13 ayat yang menjelaskan manusia-manusia yang beruntung. Di antaranya adalah yaitu di dalam surat Al-Baqarah di awal ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hidayahnya Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sebelumnya disebutkan, yaitu adalah mereka-mereka orang-orang yang mau beriman, mau sholat, mau menginfakkan hartanya, mau mempercayai kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi sebelumnya. Itulah adalah orang-orang yang beruntung. Ada lagi ayat yang menjelaskan tentang dakwah, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu Allah Ta'ala juga menyebutkan wa ulaika humul muflihun. Yang sebelumnya adalah wa takum minkum min ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari fa ulaika humul muflihun. Dan harus ada sebagian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ini juga oleh Allah disebutkan menjadi orang-orang yang beruntung. Ada lagi ayat-ayat Quran yang menjelaskan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka juga disebutkan di ayat yang lain menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang menyantuni orang-orang miskin, orang-orang fakir, sanak saudara yang kekurangan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung pada dasarnya adalah mereka yang mau mengajarkan, mau menyebarkan kebaikan. Itu semua adalah orang yang beruntung dalam hal apa saja. Wa man saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dawuhnya Allah, firman Allah di dalam ayat yang lain, barang siapa timbangan beratnya itu lebih banyak kebaikannya, faulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Inilah Quran menyampaikan kepada kita, yang tak lain adalah firman Allah yang kita harus percaya bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menebar
kebaikan, apapun itu perbuatannya, yang penting itu mengandung kebaikan, entah berdakwah, entah berinfak, entah bersedekah, entah mengajar, yang semuanya itu adalah oleh Allah itu disebutkan, digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung. Lebih jauh para pemirsa yang kami hormati, ada makalahnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu salimun, orang-orang yang selamat, warabihun, orang-orang yang beruntung, dan yang ketiga orang-orang yang rugi. Orang selamat, katanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyatakan orang yang selamat adalah orang yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Itulah yang bisa menyelamatkan dia besok di akhirat dari siksa neraka. Yang kedua adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung, beliau menyatakan, adalah mereka-mereka yang bisa menambahi kebaikannya dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam berbagai apapun. Dia adalah orang beruntung karena bisa menambah sunnah-sunnah atau lebih daripada sekedar kewajiban. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya adalah mereka-mereka yang berani meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para pemirsa yang harus kita pikir, bahwa yang beruntung akibatnya jadi baik, yang rugi akibatnya juga jelek. Kami kira itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungannya Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Bayunan Siswanto, SOS MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya studio KSTV Biro Trenggalek. Semoga keberadaan studio KSTV Biro Trenggalek mampu meningkatkan akses layanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek. Saya berharap semoga KSTV Biro Trenggalek mampu memberikan informasi-informasi positif bagi masyarakat Trenggalek, sekaligus bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswi SMK Islam Durinan untuk mengembangkan talentanya di bidang penyiaran, dan tentunya ini membuka peluang dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Trenggalek. Terima kasih, selamat dan sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Trenggalek adalah sebuah kabupaten di selatan Pulau Jawa, terletak di pesisir pantai selatan dengan jarak tempuh kurang lebih 180 km dari kota Surabaya. Watulimo, salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek, berjarak 35 km dari pusat kota Trenggalek. Untuk menuju Watulimo, kita bisa menggunakan mobil, bus, sepeda motor, dan alat transportasi darat lain. Di Kecamatan Watulimo, kita bisa menikmati liburan di pesisir Pantai Brigi hanya dengan tarif Rp10.000 per orang. Kita bisa menikmati liburan bersama keluarga, kita bisa mandi, bermain ombak, bermain layang-layang, dan olahraga pantai lainnya. Di Pantai Brigi, kita disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Panggung 360 Pantai Brigi yang dilengkapi taman dan ruang terbuka hijau didesain secara modern, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung, dan tentunya ada Pujasera sebagai tempat kuliner. Sejumlah ornamen dari kayu serta aneka bunga dan rerumputan menambah kesan asri untuk Taman Pantai Brigi. Bagi Anda, pengunjung yang dari luar kota bisa menginap di hotel yang ada di Pantai Brigi dan sekitarnya. Ketika sore hari, kita bisa menikmati pemandangan keluar masuknya perahu nelayan di dermaga pelabuhan Pantai Brigi. Kita juga bisa menikmati malam di Taman Pantai Brigi, sembari menikmati keindahan laut dan perahu nelayan yang berlayar. Selain Pantai Brigi, ada sebuah pantai di Desa Karanggongso, Kecamatan Watulimo, sebuah pantai yang memiliki hamparan pasir putih yang luas. Ya, inilah Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan biaya Rp10.000 per orang, kita bisa masuk dan menikmati keindahan Pantai Pasir Putih Karanggongso, Watulimo. Di Pantai Pasir Putih memiliki fasilitas island hopping. Hanya dengan biaya Rp20.000 per orang, pengunjung akan diajak berkeliling dengan perahu motor ke beberapa spot. Bagi kamu yang suka uji nyali, di Pantai Pasir Putih juga ada water sport, yaitu banana boat. Hanya dengan Rp35.000 per orang, kita bisa bermain banana boat, menikmati udara di tengah laut, menikmati berenang di tengah laut bersama teman atau keluarga, juga merasakan asiknya ketika kita dijatuhkan ke tengah laut. Asik kan? Recommended banget buat kamu yang suka tantangan. Dan ketika kita berkunjung di suatu tempat, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati kuliner. Nah, ini dia tempat oleh-oleh dan kuliner di Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan kuliner ikan laut dan seafood yang ditawarkan akan memanjakan lidah Anda, ditambah dengan es degan yang segar. Endes banget. Selain kuliner ya makanan yang siap saji, kita juga bisa membawa oleh-oleh ikan asap maupun ikan segar yang ada di pasar ikan Pantai Brigi dan Pantai Pasir Putih. Satu lagi, pantai cantik yang ada di kawasan jalur lintas selatan Jawa adalah Pantai Mutiara di Watulimo, Trenggalek. Pantai cantik ini merupakan salah satu wisata baru yang kini menjadi tempat favorit bagi warga Trenggalek dan sekitarnya untuk menikmati akhir pekan, ngecamp atau liburan bersama keluarga. Akses menuju Pantai Mutiara juga sangat mudah, bisa menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 yang langsung sampai pada lokasi yang berjarak 2 km dari Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dan hanya dengan Rp5.000 per orang, kita bisa masuk di Pantai Mutiara dan menikmati pantai dengan pasir yang putih, ombak yang relatif tenang, dan air yang bersih.
Di Pantai Mutiara, kita bisa menikmati perahu wisata dengan Rp20.000 per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Saat ini saya sedang berada di Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf. Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf merupakan kuliner asli Trenggalek sejak 1987. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Mbak, saya mau pesan ayam lodonya 1 porsi. Minumnya es jeruk 1. Dah. Silakan ditungguin ya. Terima kasih. Lihat nih, ayam lodo Pak Yusuf sudah ada di depan saya. Bikin ngiler ya. Langsung aja, mari kita coba. Wow, pas banget. Pas pedesnya, bumbunya juga pas. Enak pokoknya.
teman-teman, aku udah kenyang banget nih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf emang top markotop. Yuk kepoin yuk. Permisi Mbak, mau bayar. Totalnya semua berapa ya? 36. Makannya sini deh. Makasih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf sangat recommended banget loh buat kamu semuanya. Kuliner warisan budaya keluarga Indonesia. Dari jauh rasa sayang-sayangin. Halo sahabat Kemendikbud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga memiliki ragam ras, suku, agama, dan adat istiadat. Sehubungan dengan hal di atas, muncullah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka yang berarti beragam, tunggal berarti satu, dan ika adalah itu. Nah, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah meskipun beragam tetapi tetap satu jua. Ada makna yang kan terungkap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Yulianto, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat atas grand opening studio KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam 1 Durenan. Semoga KSTV dapat memberikan tayangan-tayangan inspiratif, memberikan edukasi yang baik bagi pemirsanya, serta mampu menjadi media yang mengangkat kearifan budaya lokal di Kabupaten Trenggalek. Joyo Joyo Wijayanti Nirging Sambikolo, sukses dan jaya selalu KSTV Biro Trenggalek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua STKIP PGRI Trenggalek, Dwi Kuncorowati, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas grand opening studio dan siaran KSTV Trenggalek. Teriring doa, semoga senantiasa KSTV Biro Trenggalek memberikan kebermanfaatan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat secara luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat ya. Di sini saya akan membahas tentang khasiat madu dan manfaatnya. Siapa sih yang gak kenal madu? Selain rasanya yang manis dan enak, madu juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meniru kebiasaan Rasulullah, yaitu menjadikan madu sebagai obat untuk segala penyakit. Di dalam madu juga terdapat beberapa senyawa seperti fruktosa dengan kadar 38,5% dan glukosa dengan kadar 31%. Ada pula kandungan karbohidrat pada madu seperti maltosa, sukrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Di dalam madu juga terdapat senyawa antioksidan meskipun hanya sedikit seperti sklisin dan vitamin C. Keistimewaan madu juga dibahas dalam Al-Quran pada surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16 pada Al-Quran, terdiri dari 128 ayat dan diturunkan di Mekah. Maka dari itu, surat An-Nahl adalah surat golongan Makkiyah. Dalam surat An-Nahl ayat 69 dijelaskan manfaat madu dalam pandangan Islam. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Madu memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Di antaranya, 1. Meredakan batuk dan mengurangi iritasi pada tenggorokan. Madu bermanfaat sebagai obat alami untuk batuk karena memiliki sifat antivirus dan antibakteri.
2. Menjaga dan mengatasi gangguan pencernaan. Madu memiliki sifat prebiotik yang membantu fermentasi bakteri baik dalam usus, termasuk Bifidobacteria dan Lactobacilli yang mendukung kekebalan tubuh jadi lebih kuat. Selain itu, madu dapat mengatasi gangguan seperti bisul dan bakteri gastroenteritis yang menyebabkan infeksi pada usus. 3. Membantu penyembuhan luka. Madu berguna dalam penyembuhan luka karena sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa madu memiliki sifat antivirus dan anti jamur. 4. Meningkatkan stamina. Madu mengandung beberapa zat penting untuk meningkatkan stamina tubuh. 5. Mengontrol kadar gula dalam darah. Kandungan gula pada madu tidaklah sama dengan gula putih atau pemanis buatan. Kombinasi pasti fruktosa dan glukosa benar-benar membantu tubuh mengatur kadar gula. 6. Membantu menangkal penyakit. Fitonutrin yang ditemukan dalam madu berkontribusi pada kandungan antioksidan dan antibakteri sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menyangkal penyakit. Nah, itu tadi keistimewaan dan khasiat dari madu yang dapat saya sampaikan. Buat semuanya, jangan lupa tiru kebiasaan Rasulullah untuk mengonsumsi madu setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Trenggalek AKBP Gatotbo Sutyono SH SIK MSI mengucapkan selamat atas terbentuknya KSTV, Pilih Suci TV. KSTV adalah sebuah stasiun televisi regional di Kota Kediri, Jawa Timur dan memiliki jangkauan di Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Jombang. KSTV memiliki slogan TV Kita Semua. Kehadiran KSTV ini diharapkan dapat menjadi media dalam mempublikasikan budaya Nusantara, peristiwa lokal atau identitas dari daerah, serta kehidupan masyarakat sekitarnya. KSTV tentunya menjadi sumber informasi dan pada akhirnya akan dapat pula mendukung pengembangan potensi daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di segala aspek. Televisi adalah jendela dunia, membawa realitas ke dalam rumah kita. Melalui layar TV, kita berbagi kisah dan inspirasi yang mengubah hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.